Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinda Delmati di channelnya YouTube tadi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, setelah ini sebenarnya videonya berlanjut nanti video yang nanti kita share ya untuk video yang tentang SSP, karena ini kan materinya kan membuat SPT pada PPh pasal 21 dan surat setoran pajak atau SSP. Jadi nanti tetap kalian kalian lihat untuk di video SSP-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar apa? Biar minta kalau menginput video baru atau mengupload video baru, nanti bisa kalian tahu akan ada notifnya, jadi kalian tidak akan ketinggalan. Oke, let's do it. Oke, sebelum kita memulai pada materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kalian untuk selanjutnya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zubni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjut untuk materi pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Oke, have fun. Nah, untuk sesi ini, dalam slide ini Bunita ingin menjelaskan beberapa sistematika PPh pasal 21, SPT, dan surat setoran pajak. Nah, di sistematika PPh pasal 21 ini Bunita ada pengertian wajib pajak, objek pajak, dan perhitungan PPh pasal 21. Lalu untuk SPT-nya ada pembuatan SPT dia di deskripsi link YouTube ya, jadi silakan kalian klik. Untuk surat setoran pajaknya atau SSP silakan diklik di deskripsi link YouTube. Nah, itu sudah ada semuanya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk di sini kita akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kita akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi ketika kalian sudah masuk dalam subjek pajak dalam pajak penghasilan, jadi kalian diwajibkan PPh pasal 21 itu adalah membayar pajak penghasilan tersebut dalam berupa potongan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang bersifat atau manfaat pensiun, atau hari tua, termasuk ahli warisnya. Lalu yang ketiga itu adalah seperti itu, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lah, sedangkan itu maksudnya apa, Bu, untuk bukan pegawai yang menerima? Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi yang bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain yang pertama meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Untuk yang kedua, ini pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Untuk yang C atau yang ketiga, olahragawan. Untuk yang D adalah penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Untuk yang kelima adalah pengarang, peneliti, dan pemerintah. Untuk yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Untuk yang ketujuh adalah agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, ini adalah pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Untuk yang ke-10 adalah petugas penjajah barang dagangan. Untuk yang ke-11, petugas dinas luar asuransi. Untuk yang ke-12 adalah distributor perusahaan multi level marketing atau MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada yang tidak termasuk wajib pajak. Yang tidak termasuk wajib pajak ini adalah yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia serta di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut dan negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. Itu. Untuk yang kedua di sini adalah pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menq dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau kalian adalah orang bukan BNI alias WNA, ketika kalian tidak bekerja di Indonesia atau tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia, kalian tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan di pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang objek pajak. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah objek pajak. Nah, objek pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Untuk yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Untuk yang ketiga adalah penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Untuk yang keempat adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara per bulan. Untuk yang kelima adalah imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Untuk yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Nah, namun di sini ada beberapa, ada satu lagi sebenarnya, ini tentang penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh yang pertama, bukan wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau yang ketiga atau yang C yang terakhir,
Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau kita sebut biasanya deemed profit. Nah, oke. Untuk selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang perhitungan dan tata caranya. Oke, tetap semangat ya. Let's do it. Oke, sekarang kita masuk pada tarif pajak progresif. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor per 32 PJ 2015, berikut ini tarif PPh pasal 21 untuk wajib pajak atau WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan tidak memiliki NPWP. Nah, untuk tarif pajaknya dengan NPWP itu adalah yang pertama wajib pajak perorangan atau pribadi dalam negeri. Dari lapisan yang pertama adalah 0 hingga 25 juta dikenakan tarif pajak 5%. Untuk yang lapisan kedua adalah 25 juta hingga 50 juta dikenakan 10%. Untuk yang lapisan yang ketiga ada 50 juta hingga 100 juta dikenakan 15%. Untuk yang keempat 100 juta hingga 200 juta dikenakan 25%. Untuk yang kelima adalah 200 juta hingga seterusnya dikenakan 35%. Jadi ini tidak bisa diakumulasikan menjadi satu, jadi dihitung tiap per lapisnya. Untuk yang kedua adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang di sini ada 3 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama dari 0 hingga 50 juta dikenakan 10%. Untuk yang kedua 50 juta hingga 100 juta dikenakan 15%. Untuk yang ketiga dari 100 juta dan hingga seterusnya dikenakan 30%. Untuk nomor 2 dan nomor 1 ini sama ya, tidak bisa diakumulasikan menjadi satu. Untuk yang kedua ini adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, dari pajak PTKP terbaru ini berdasarkan PTKP 2018 hingga PTKP 2019 pajak penghasilan pasar 21. Nah, ini diperuntukkan yang pertama untuk wajib pajaknya sebesar 54 juta. Ini selama setahun ya, 54 juta. Untuk yang kedua ini adalah tambahan wajib pajak yang menikah. Jadi ketika kita menikah kita ditambahkan wajib pajak sebesar 4.500.000. Untuk yang selanjutnya tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Ketika kalian sebagai istri bekerja dan suami kalian bekerja, nah untuk salah satunya akan dikenakan pajak yaitu sebesar 54 juta selama setahun, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan sekeluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga itu sebesar 4.500.000. Ini ada batasannya. Misalnya kalian sudah memiliki anak sebanyak 4. Nah, yang dianggap hanya 3 saja batasannya. Untuk yang satunya ya mohon maaf itu memang tidak ada dalam peraturan PTKP seperti itu. Nah, berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, di sini saya memiliki satu soal yang bernama Sultan karyawan PT Sido Makmur memperoleh penghasilan bersih setiap bulannya sebesar 8 juta. Sultan sudah menikah dan dikaruniai 3 orang putra. Berapakah besar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Sultan setiap bulan? Nah, di sini kita harus menghitung dulu pendapatan neto bersihnya setahunnya itu berapa. 12 ini dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 12 dikalikan 8 juta sebesar 96 juta. Nah, untuk penghitungan pendapatan tidak kena pajaknya atau PTKP sesuai dengan peraturan tadi, wajib pajaknya sebesar 54 juta
tambahan menikah 4.500.000 dan tambahan anak maksimal 3 ya tadi ya. Jadi 3 dikalikan 4.500.000 sebesar 13.500. Nah, jumlah PTKP-nya sebesar 72 juta. Nah, berhubung Pak Sultan ini tidak memiliki jabatan, otomatis Pak Sultan tidak dikenakan tambahan untuk jabatan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah pendapatan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto 1 tahun itu dikurangi PTKP. Hasilnya 96 juta dikurangi 72 juta, hasilnya adalah 24 juta. Nah, untuk yang selanjutnya PPh terutang 1 tahun. Nah, berhubung 24 juta ini masih di bawah 25 juta, jadi kita hitung sebanyak 5% ya. 5% dikalikan 24 juta sebesar 1.200.000. Untuk jumlah PPh Sultan dalam 1 tahun 1.200.000 ini. Nah, untuk yang PPh terutang 1 bulan, jadi 1.200.000 dibagi 12. Kenapa kok 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 1.200.000 dikurangi 12 sama dengan 100.000. Oke. Oke, terima kasih. Cukup sampai sini saja untuk pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, jangan lupa like, subscribe, komen di channel Linda Dwi ya. Dan jangan lupa disebarkan sebanyak-banyaknya bila bermanfaat bagi kalian. Oke, untuk selanjutnya di materi SSP akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, stay tune. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.